ketika mereka masuk dalam kelas-kelas magnet rezeki, ya Allah Pak Nas, ya seandainya kami tahu ilmu ini dari dulu, maka kami nggak berhasil seperti ini. Tapi ya sudah, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mungkin seperti surat Nun ini, ya. Yang akhirnya karena nggak sehat mencari Allah, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah sudah bersama saya seorang yang sangat istimewa, ya. Dan saya akan tampilkan mukanya di layar, ya, di layar saya. Nah, ini dia, ya. Nah, ini tamu saya, ya. Tamu saya siapa, ya? Gerangan, ya. Ini beliau ini adalah seorang certified trainer magnet rezeki juga. Dan alhamdulillah beliau punya keistimewaan, ya. Dan kita akan belajar keistimewaan ini dari beliau karena beliau ini, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala diizinkan survive dari penyakit diabetes, ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa jadi kabar gembira, ya, buat teman-teman yang mungkin saudaranya, keluarganya, orang tuanya, ya, mungkin sedang tidak sehat, ya, kaitannya dengan diabetes. Kita akan belajar dengan seorang survivor dari diabetes ini yang angka diabetesnya sangat tinggi sekali, ya. Jadi teman-teman semuanya kalau memang ini merasa penting, ya, tolong Anda lakukan yang namanya nonton bareng atau watch party, ya. Jadi nanti di situ tuh ada di bawahnya tuh, di bawah layar itu nonton bareng gitu. Nah, klik di situ. Jadi sama aja, ya, pulsanya sama, kuotanya sama, tapi Anda nonton sendirian. Tapi dengan Anda dengan Anda mengklik nonton bareng atau watch party, ya, malah jadi dapat pahala, ya. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tamu saya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesembuhan, ya. Kesembuhan juga bagian dari rezeki, ya. Kesembuhan itu, sehat itu Masya Allah mahal sekali harganya, ya. Nah, Pak Nas, ini kok gendut banget orangnya, ya. Oh, sebenarnya, ya, hari ini dia gambarnya, ya. Masya Allah. Jadi beliau nih, itu tadi before, ya, foto before. Sekarang ini alhamdulillah badannya cakep, ya. Kemudian sangat inspiring. Beliau juga seorang yang menginspirasi banyak orang, ya. Dan kalau bicara itu luar biasa, ya. Selalu ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan dari beliau ini, ya. So, teman-teman semuanya silahkan dicatat, ya. Kira-kira apa ilmu yang kita bisa dapatkan dari tamu saya. Beliau adalah Ronnie Rich, ya. Oke, kita panggilkan Mas Ronnie, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, ya. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Allah, ya, alhamdulillah sudah tampil di layar kaca magnet rezeki, ya. Beliau adalah Ronnie Rich, ya. Nama sebenarnya siapa, Pak Ronnie? Iya, assalamualaikum buat teman-teman semua yang ada di Mutiara Ramadan. Kalau nama asli Ustadz sebenarnya aku wong Jowo, namaku Ronnie Nurioso. Oh, Ronnie Nurioso, ya. Kok bisa jadi Ronnie Rich gitu loh? Oke, pendek cerita, alhamdulillah tahun 2010 ketika saya juga masih berjuang berjibaku dengan sakit diabetes ini. Jadi aku tuh diabetes tahun 2009 di saat umur 28 tahun, Ustadz. Dan yang itu sangat-sangat muda sekali dan kadar gula darah aku adalah 1431. 1431. Ya. Berarti 10 tahun yang lalu tuh, ya. Sekarang ini kan 1441 Hijriah. Iya benar. Bedanya itu doang, nggak pakai Hijriah. Ya, jadi kalau Hijriah yang satu angka diabetes gitu, ya.
Ya, 10 years challenge. 10 years challenge. Oke. Oke, Itu memang betul-betul 10 tahun yang lalu? Enggak? kenapa? Loh, itu 2010, berarti 10 tahun yang lalu, benar ya? Iya pas, 10 tahun yang lalu. Pas banget. Tahun Hijriahnya juga benar tuh. Nah, 1431, kan? 1431. Pasti ada maksud Allah nih ya, angka-angka ini. Insya Allah. Ya, singkat cerita, waktu itu, ya, efek dari aku diabetes ini sudah pasti kan. Ya, teman-teman tahu kalau orang diabetes itu 500-600 saja akuan ya, kontraknya udah habis gitu loh. Ya, kalau kita mau berbicara fakta ya, seperti itu. Bahkan sempat ada teman browsing di internet karena nggak percaya, ternyata memang penderita gula darah di atas 1000, di bawah 2000, itu di dunia cuma ada 20 orang. Gitu. Mungkin aku orang 21. Makanya sangat langka dijaga. Ya, dan singkat cerita efek sampingnya adalah ya mata ini glukoma, hampir buta waktu itu, Ustaz. Jadi setengah ke atas tuh sudah black out, nggak kelihatan. Terus mungkin juga nanti ada fotonya lagi di ICU. Nah, waktu di ICU itu, jadi kondisi koma itu dokter manggil istri saya. Istri aku tuh pikir, oh ini mungkin mau dikasih obatnya nih, seperti itu. Karena kondisi koma. Dokter cuma bilang gini, Bu, hanya keajaiban yang bisa menyadarkan Pak Roni. Jadi bukan ini obat untuk menyembuhkan, bukan, hanya keajaiban bisa menyadarkan. Istri saya nanya, kenapa dok? Karena ya ini 1400, ini nggak main-main gitu. Bahkan sudah ada bahasanya, sinyal-sinyal, udah deh kumpulin keluarga. Ya mungkin Ustaz tahu ya. Seperti itu. Jadi ya benar-benar ya suatu bungkus permen lah. Dulu sih belum tahu bungkus permen. Nah, singkat cerita setelah itu kondisi masih berat badan waktu itu, ini saya terangkan, ini berat badan yang baju putih ini 98 kg, Ustaz. Jadi hampir 1 kintal. Iya, nah setelah diabetes, setelah keluar dari rumah sakit 3 bulan itu turun ke 40 kg. Jadi benar-benar ya baju nggak kepake, ya apapun, ya celana juga kebesaran. Dulu celana nomor 36, seperti itu ya. Sampai banyak saudara, banyak teman tuh nggak kenal, karena kan kurusnya ekstrim. Ya, nah singkat cerita, tadi ya mungkin efek sampingnya tadi, glukoma hampir buta, asam urat aku tuh dinilai 12 ya, terus banyak. Jadi gambarnya nih Mas Roni nih. Iya, itu dia tuh lagi di ICU. Ya, ICU itu ada medical recordnya juga tuh, ada, mungkin nanti bisa di sini. Itu 1431. Nah, tadi sudah beberapa komplikasinya, bahkan juga namanya orang ya kurang sehat kan pengen sehat nih. Ya, itu aku ikhtiar kemana-mana, ke orang pinter, orang nggak pinter, setengah pinter, semuanya lah. Katanya makan obat ini, food supplement ini, terus juga katanya kan makan ini Ustadz, undur-undur. Ya kalau orang diabetes, itu saya makan tuh, undur-undur, maju-maju, nyamping-nyamping, semuanya lah, karena pengen sembuh. Gitu. Sampai ada yang ya menyimpang-nyimpang ya, kayak ya Ustadz tau lah gitu kan, karena pengen sembuh. Tapi mungkin belum wasilahnya aja. Sampai ya waktu itu, singkat cerita, ini berkenan dengan nama Rich ya, ini jadi panjang. Nah, tahun 2010, di saat itu aku terkapar. Jadi tahun 2009 sampai tahun 2010 itu kondisi itu benar-benar drop, stamina hanya 2 jam. Jadi aku pribadi tuh ya memang aku nggak kerja kantoran Ustadz ya, maksudnya ya wirausaha, dan ya nggak punya uang, dalam arti kata cuma bisa tiduran, 2 jam itu tiduran. Jadi kalau maaf ya, kalau misalnya mandi pakai wasla, buang kotoran tuh aku pakai pamper sampai segitunya. Ini saya tunjukin nih ke teman-teman semuanya. Iya. Itu dia. 1000, coba lihat ya. Glukosa darah sewaktu 1431 Hijriah. Iya. Itu dulu kalau ngeliat lembaran itu, Ustadz, Masya Allah, itu cerik terus, nangis gitu loh. Karena ya Allah, ya seperti itulah. Sampai waktu itu ya menyalahkan Allah ya, marah-marah, dan ya istri pun juga bingung gitu loh. Ayah kenapa sih gitu kan marah-marah? Iya kok dari sekian juta Indonesia, kenapa gue yang kena, saya yang kena gitu loh. Maksudnya ya saya nggak jahat-jahat banget, nggak pernah ngebunuh apa, palingan nyamuk gitu. Nggak, maksudnya ini kenapa saya gitu loh. Nah waktu itu
alhamdulillahnya juga ketemu buku ya dari ya guru kita bersama mungkin ya Ustadz Yusuf Mansur, Tuhan yang hilang, mencari Tuhan yang hilang, seperti itu. Akhirnya tersadarkan dan oh iya ya ternyata balik lagi ini mungkin dulu belum ada istilah bungkus permen ya, oh ternyata ada hikmahnya nih gitu kan. Cuma ya maksud aku come on, ini kok begini banget gitu loh, udah kondisi ya di bawah garis kemiskinan, nggak ada uang lagi Ustadz, bahkan kalau mau bilang miskin kuadrat gitu loh, ya benar-benar oh Masya Allah gitu loh. Ya sudah, akhirnya tahun 2010 saya juga baca bukunya Mas Ipo Santosa, Tujuh Keajaiban Rezeki. Ini saya mau tunjukin foto bareng sama waktu acara Mas Ipo ya. Iya betul. Ini dulu aku menjadi MC-nya Mas Ipo dan bagian mengkontak narasumber, salah satunya ini guru kita semua, Gurunda, Masya Allah, Ustadz Nasro, dan itu ini tahun berapa ini ya? Ini tahun 2011 kalau nggak salah. Berarti ya, 1 tahun setelah ente di ICU ya? Enggak, ICU kan tahun 2009. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi aku makanya menjadi asistennya Mas Ipo itu tahun 2010. Itu. Nah, ini 2011. Seperti itu. Iya. Nah, ini pun bisa beraktivitas. Misalkan ini kan kita lagi di Surabaya nih, Ustadz. Aku masih ingat banget ya, Pesta Wirausaha. Nah, itu aku minta sama Ipo. Jadi bekerjanya aku dengan Mas Ipo Santosa itu nggak tiap hari. Jadi hanya kadang-kadang meeting doang seminggu sekali dan nemenin MC doang. Nah, setelah pulang, contoh dari sini nih, ini menarik banget nih. Setelah pulang dari Surabaya atau dari manapun lah, nemenin Mas Ipo gitu kan, itu begitu pulang, that's it, drop. Seperti itu. Ya, dropnya apa? Dropnya bener, ya lemah letih lesu, puyuh gitu, Ustaz. Ya, dan ya udah makanya ya 5 hari di rumah ya udah palingan cuma rebahan ya seperti itu tuh. Ya dengan segala itulah ya tantangannya seperti itu. Nah, Mas Ipo waktu itu sempat nanya, kan kalau Mas Ipo nih Ipo right nih Ustaz, ya kan Ipo kanan gitu kan. Nah, dia sempat nanya waktu aku lagi meeting, Ron, itu nama Nurioso nama siapa? Lah, aku jawabnya jujur Ustaz, saya juga nggak tahu gitu kan, apa ini nama Jawa gitu kan. Akhirnya coba deh kamu tanya ayah, lah tak telepon Ustadz itu kan, ini nama Nurioso, nama apa ya? Nama adat, nama keturunan? Tahu nggak ayah saya bilang apa Ustadz? Papa juga nggak tahu. Jadi menurut ini gimana ya, karena orang Jawa aja loh, ya udah. Maksudnya apa? Maksudnya Ibu bilang, udah saya branding deh, ya namanya Rich. Rich ya. Jadi mulai dari sana, nama brandingnya Ronnie Rich ya. Jadi doa. Ronnie ya. Rich. Insya Allah Ustaz seperti itu. Dan ya udah, ini Rich juga nama Rich, kasihan karena saya udah miskin banget. Apa emang benar-benar apa saya nggak tahu gitu kan. Tapi ya Masya Allah akhirnya ya udah. Aku juga bilang orang tua ya, ibu udah meninggal gitu kan. Pah, ini nama Roni boleh nggak nama branding gitu kan dari Mas Ipo, siapa namanya gitu, Ronnie Rich. Rich apa ya? Ya saya ya orang nggak ngerti bahasa Inggris lah gitu kan. Rich tuh kaya maksudnya gitu. Oh boleh bagus. Nggak apa-apa Pak ya, Redo ya gitu kan. Redo. Gitu ceritanya. Alhamdulillah. Nah jadi teman-teman semuanya, jadi ini istimewa sekali ya. Kita panggilnya apa? Coach Roni atau? Enggak, Mas aja udah. Santai. Ya. Mas Roni ini alhamdulillah jadi salah satu bukti ya bahwa kalau Allah mau, ya kalau Allah mau sembuhkan, insya Allah ya, yang kata orang itu nggak akan sembuh, bisa kok sembuh. Jadi angkanya, saya juga tadi barusan googling gitu kan, itu angka-angka normal itu ya di bawah 200 mestinya ya. Iya kan? Harusnya mestinya di bawah 200. Saya tuh pernah ngukur 180, ya berarti kan ambang atas juga tuh ya. Nah, kalau sekarang berapa Mas Roni angka diabetesnya? Darah. Oke, bagus pertanyaan. Jadi gini Ustadz, ini banyak sekali yang nanya seperti itu. Oke, kalau sekarang berapa? Nah, kalau sekarang aku bilang sama teman-teman juga, sama saudara, aku tuh di angka 200, 2,5, bahkan 300. Loh, kok tinggi banget? Tar dulu. Karena tendangan aku di awal tinggi, angka segitu normal Ustadz. Seperti itu. Benar. Ya, karena aku juga punya dokter khusus juga diabetes. Ini normal kamu di sini, nggak usah khawatir seperti itu. Itu versi aku. Tapi kalau misalnya teman-temannya tadi Ustadz juga 180, 150, yaitu alhamdulillah sudah normal sebenarnya. Cuma normalnya di aku ini
ya tadi 200, 2,5 seperti itu. Bahkan kalau misalnya lagi roadshow lah bahasanya ya, aku lagi ngasih seminar kan kadang-kadang. Jadi gula darah naik itu buat teman-teman, ini udah masuk mungkin sedikit ilmu ya, bismillah. Itu bukan naik hanya gara-gara makan nasi. Itu stigma yang kurang tepat, saya nggak bilang salah. Kurang tepat ya. Kan ada, nasinya dikitin. Iya, jujur saya pun sekarang masih nasi putih gitu loh. Ya, poinnya apa? Gula darah naik. Pertama, jelas ada juga dari makanan udah pasti. Yang kedua, kecapean. Yang ketiga, psikis ustad stres gitu. Ya, banyak amanah ya, tanda petik banyak amanah juga tetap aja gitu kan gula darah naik. Memang ya jangan mau dibuktiin, ini percaya aja seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih ternyata ya, saya bolak-balik loh ketemu sama profesor, ketemu sama dokter segala macem. Itu tuh mereka selalu menyampaikan jangan stres. Karena stres itu adalah apa ya? Dia tuh ibu dari segala penyakit. Nah, jadi ternyata bukan cuma sekedar betul ya, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, makanya kenapa saya kok menyampaikan ilmu Garputala itu karena Garputala itu menurunkan tingkat stres itu ke level yang sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Nah, kalau Mas Roni kenal ilmu Garputala sejak kapan kira-kira? Ilmu Garputala sekitar 3 tahun yang lalu ya, dan ini juga ya gara-gara Ustadz Nasrullah ya, waktu itu kita ketemu dan Ustadz bilang ya coba ada training, ada camp segala macam. Nah disitulah ya aku benar-benar sama istri ini bukan apa ya, ini jujur ilmunya tuh aplikatif untuk di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan pasutri, pasangan suami istri, untuk menurunkan emosi. Jujur aku orangnya emosian itu kan. Dan ilmu Garputala ini sebenarnya ya tadi, if you cannot find the answer, udah balik aja ke Quran. Seperti itu. Nggak ada lagi. Contoh gini, ya saya sempat, ya nanti kita akan share, ini Al-Anbiya ya. Intinya, waktu itu juga, aku kan waktu di camp, Ustadz kan bilang ya pokoknya, tulis aja apa yang mau dicari nanti ya, maksudnya tantangannya seperti itu. Intinya aku cari juga, ya Allah pengen tahu kenapa aku dikasih ya gula darah segini. Dan ya ini ya jawabannya surat Al-Anbiya. Dan ingatlah Nabi Ayub ya, ketika ya sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jelek banget itu. Jelek banget. Plus. Bentar, saya mau ambil di sini 21 ayat berapa tuh? 83, 84 ya. Supaya lebih jelas kelihatan ke teman-teman ya. Subhanallah ya. Ya, terusin sambil terus ya. Ya sama 84 lah ya, seperti itu, dan disitulah ternyata oh ya udah gitu kan. Memang di sini apa ya? Ya balik lagi kenapa aku suka bukan fanatik ya dengan bungkus permen kalimat itu tuh benar-benar ya emang benar gitu. Apapun mungkin aku ditimpa, mungkin bukan itu dikasih gitu kan kado diabetes. Ada juga orang yang mungkin ya misalnya terlilit hutang Ustadz, atau mungkin dia juga cacat, atau dia juga mungkin divorce segala macem. Guys, teman-teman semua ya intinya balik ke Al-Quran dan ya coba Garputala deh dengan cara yang benar Ustadz ya, nanti mungkin bisa hubungin para pengundangnya seperti itu sih. Nah di sini kan ayatnya tuh wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika kisahnya Ayub, dia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Masya Allah, ini pas banget sama kisahnya Mas Roni gitu ya, yang beliau ditimpa penyakit kemudian pengen minta doa gitu kan di sini kan doanya ada ya anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Kemudian di sini ya yang 84-nya tuh fastajabna lahu ya, maka kami pun memperkenankan doanya lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Masya Allah. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Masya Allah. Nah, ini yang saya tuh pengen ngangkat ini. Saya sampai merinding nih gitu kan. Masya Allah. Ya, saya aja merinding, gimana Mas Roni coba gitu kan. Ini yang kenapa saya pengen ngangkat Mas Roni ini untuk kita hadirkan di
tamu kita pada kesempatan kali ini gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mau kasih penyembuh gitu kan, penyembuhan tuh Masya Allah luar biasa. Nah, so teman-teman gini ya, mungkin ada orang yang bilang, Pak Nas, apa-apa Quran, apa-apa Quran, apa-apa Quran. Ya iya, emang apa lagi gitu. Ya, kita udah punya rezeki yang paling besar yang namanya Quran. Nanti setelah itu Allah yang tunjukin. Gitu ya. Allah yang tunjukin jalannya gitu. Bisa jalannya berupa ada orang yang ngasih tahu gitu kan. Nih pakai caranya ini, ada orang yang ngasih tahu tuh, ada dokter di sana yang bisa nyembuhin gitu kan. Ada juga yang kasihin resep dan segala macam gitu. Nah, ini adalah aspek ruhiyahnya. Jadi aspek ruhiyahnya itu harus kita temuin dulu yang namanya Al-Qur'an. Ya. Jadi so teman-teman gitu ya, tolong tulis di komen gitu kan. Tolong tulis di komen aspek ruhiyahnya, temuin dulu. Ya. Temukan dulu aspek ruhiyahnya dalam penyembuhan. Tulis ya. Temukan terlebih dahulu aspek ruhiyahnya dalam penyembuhan. Ya. Setelah itu baru nanti ya Allah yang akan kasih jalan buat kita gitu. Allah yang akan kasih jalan yang sebaik-baiknya agar kita dapetin ya sebenar-benar penyembuhan. Sehingga akhirnya gini, ketika kita deketin Quran ya, kita akhirnya nggak mengatakan bahwa kita tuh sembuhnya karena A, sembuhnya karena B, sembuhnya karena dokter ini, karena obat ini, bukan. Tapi sembuhnya karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi, saya tuh kadang-kadang gemes gitu sama teman-teman yang ayo dong gitu kan, Quran tuh udah segala-galanya luar biasa. Nah, baru setelah itu ya kita diskusi juga gitu kan, Mas Roni waktu itu sembuhnya tuh gimana ceritanya gitu. Nah, itu kita pengen tahu juga gitu. Itu aspek ruhiyahnya kita dapetin. Setelah itu aspek ya duniawinya gitu, pasti ada sih aspek duniawinya gitu. Ya, coba Mas Roni mungkin bisa cerita gitu. Ya, oke. Ini flashback juga agak sedikit melo nih Ustaz ya, Afwan gitu kan. Ya, jadi mengingat dulu itu tadi benar ya ketika ketemu ayat ini dan benar-benar ya ini nggak mungkin asal-asalan lah ya. Aku juga sering konsultasi juga sama istri apa segala macam. Intinya petunjuk ayah, coba aja seperti udah. Akhirnya aku terima dan kan ada kalimat lah ya rezeki apa segala macam. Oh oke, gitu kan. Dulu mungkin bahasanya habis gelap terbit terang lah. Ya saya optimisnya seperti itu. Nah akhirnya waktu itu di tahun 2012 akhir ya tetap berdoa segala macam. Ada seorang dokter yang menawarkan suatu solusi lah sebenarnya ya, solusi yaitu Dr. Andika Putra Sediawan. Mungkin dia juga seorang trainer, motivator, temannya Ustadz Nasrul juga. Beliau menawarkan air putih yang bisa membantu untuk kondisi gula darah aku seperti itu. Karena kenapa? Karena tadi aku bilang ketika aku juga di Mas Ipo Santosa itu benar-benar yang paling berharga itu tenaga Ustadz. Jadi kan ya orang diabetes itu lemas letih lesu kan seperti itu. Nah akhirnya waktu itu setelah ditawarkan awalnya sih agak sedikit pesimis ya. Kenapa pesimis? Karena ya yang saya bilang, come on, ini cuma air putih. Ya maksudnya lu nawarin ke gue air putih, sedangkan aku udah ikhtiar banyak gitu loh. Ya obat apa segala macam tadi ya, orang pinter nggak pinter, setengah pinter seperti itu. Tapi akhirnya pendek cerita, oke aku sebut aja airnya ini kangen pesimis, saya bilang sama istri, enggak deh, gitu. Nah, tapi istri di sini tanda petik ya, cerdas. Cerdasnya apa? Diam-diam beliau itu menukar tumbler aku yang di kamar airnya dengan air kangen water seperti itu. Nah, karena kan aku cuma di kamar doang, Ustaz, seperti itu. Nah, singkat cerita, Januari, jadi kan itu November, Desember, Januari, 3 bulan, kok progresnya enak. Contoh, aku dulu misalkan bangun aja untuk naik motor ke Indomaret lah, itu puyuh banget. Tapi kok ini ada tenaga ya. Nah, terus aku nimbang. Pas nimbang, loh, senang banget. Tadinya 40 jadi 45. Loh, ini bener nih. Padahal pola makan sama. Sampai seingat kita Januari
istri baru apa namanya mengaku gitu kan, ayah selama ini airnya ibu tuker. Ya aku mau marah juga bingung Ustadz kan, satu sisi juga lumayan gitu kan, badan udah lagi tuh di 50 lumayan lah ya, udah nggak kurus-kurus banget seperti itu. Ini alat ini ya, alat yang ya ini kan ya. Ya masih seperti itu. Nah ya udah intinya waktu itu pendek cerita umroh pertama kali dengan Mas Ipo itu pun juga gambling ya, maksudnya ya dengan kondisi saya ini bisa nggak ya, takutnya kan begitu tawaf ya maksudnya meninggal gitu kan, karena akhirnya alhamdulillah ya dikasih sama Allah kekuatan di sana gitu, terus di depan Ka'bah juga benar-benar minta ya minta yang saya hubungkan dengan tadi surat Al-Anbiya, ya Allah kalau emang ini emang skenario kamu ya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, saya mohon endingnya luar biasa, endingnya indah ya Allah gitu kan. Ya istri juga sama, kalau emang umur suami saya dipanjangin jadilah keberkahan untuk banyak orang seperti itu ya. Ya udah benar kata janji Allah, begitu pulang umroh kan ya alhamdulillah gitu kan, finansial apa segala macam, khususnya kesehatan Ustadz ya. Itu Allah udah nunjukin kalau anything can happen. Yang penting tauhid aja sih. Subhanallah ya. Nah, jadi sampai akhirnya ini masuk ke profil ya, profil. Jadi gini, teman-teman semuanya ya, mohon maaf kalau seandainya ada produk yang saya tampilkan di sini bukan apa-apa gitu ya, tapi karena ini sebagai salah satu wasilah. Tapi alhamdulillah yang saya suka itu dari Mas Roni adalah beliau itu merasakan bahwa penyembuhannya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang lain itu semuanya cuma wasilah aja gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ini saya juga dapetin gambar gitu kan, malah akhirnya jadi ekonominya Mas Roni jadi malah meningkat ya setelah menjadi survivor diabetes ini ya. Ini kolam renang rumah nih. Alhamdulillah Ustadz, karena kan sunnah Ustadz. Alhamdulillah. Oh ya sunnah ya, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Ya, itu. Ini juga ada Mas Ipo ya, Mas Ipo juga ada fotonya ini ya, yang dikasih ke saya ya. Oke, buat teman-teman ini untuk yang foto dengan Mas Ipo, ini saya mau ngelurusin ya. Jadi ini bukan Mas Ipo beliau yang beli sendiri, ini rasa terima kasih saya seperti itu ya. Jadi ini nggak ada unsur bisnis apapun ya, ini semua benar-benar rasa terima kasih, dan ya karena kan ya tadi benar ya, wasilah itu datangnya dari mana-mana aja seperti itu ya. Bahkan waktu itu ya saya alhamdulillah bisa jadi asistennya Mas Ipo di antara banyak pelamar itu. Ada di tahun 2012 ini mungkin sedikit keluar dari wacana ya. Saya sempat nanya Ustadz sama Mas Ipo, Mas, waktu Mas Ipo nyari asisten, kenapa milih saya Mas yang sakit-sakitan? Saya bilang gitu. Karena waktu itu nggak cuma diabetes, Ustadz, saya juga sakit kuning. Allah, iya. Iya, sakit kuning. Ya, jadi tahu ya, ini semua mata kuning, segala macam kuning. Nah, akhirnya Mas Ipo itu mengeluarkan jawaban statement yang benar-benar tulus seperti kakak saya sendiri. Apa jawabannya? Jadi perhatikan. Jadi Mas Ipo ngomong gini Ron, begitu kamu melamar, walaupun aku juga waktu itu ngelamarnya nggak pakai CV Ustadz, karena kan ya mau kuliah juga aku nggak selesai seperti itu kan, nggak ada ijazah apa segala macam, yang ada ijab sadong sama istri itu. Nah, jadi waktu itu Ipo bilang, yang ngelamar sama saya itu ada hampir sekitar ratusan lebih gitu loh. Tapi saya nggak maksudnya apa ya? Saya nggak ngebuka lamarannya di email. Kenapa saya pilih kamu? Karena apa? Ya ternyata alasannya salah satunya saya pengen bisnis saya itu berkah. Maksudnya apa Mas? Saya nggak ngerti itu. Iya. Sekarang ini coba sebutin ya doa-doa siapa aja yang dijabah. Salah satunya orang yang ya sakit ya. Nah, seperti itu kan. Nah, saya milih kamu karena ya selain saya pengen juga, saya nolong kamu juga seperti itu ya. Dan apalagi ya mungkin beliau ngeliat karakter aku kan ya suka fun, suka ngejoke. Jadi ya udah kamu cocok nih jadi MC. Jadi ya seperti itu sih. Subhanallah ya. Baik teman-teman semuanya ya. Jadi alhamdulillah itulah kisah Mas Roni yang luar biasa. Ini saya ingat banget gitu ya dengan beliau gitu ya. Di bareng-bareng di hotelnya. Hotelnya bareng. Saya masih cabi banget itu ya pada saat itu. Masih gendut.
So, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi. Ya, kalau Allah mau kasih kesembuhan, nggak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah mau kasih keajaiban, tidak ada yang bisa menahan keajaiban tersebut. Ya, dan ada sumber keajaiban itu. Ya, sumber keajaiban itu adalah Al-Quran. Ada, masih ada di rumah Anda, ada pasti, insya Allah. Ya, maka mudah-mudahan, ya, dengan kisahnya Mas Roni ini, kita akhirnya bisa semakin yakin dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, bisa terjadi kepada siapapun yang diizinkan. Ya. Mungkin kalimat penutup dari Mas Roni bisa ke teman-teman Facebook. Oke, buat teman-teman semua, intinya apalagi di kondisi seperti ini ya, pastikan jaga kesehatan. Ya, karena ya sudah kita lihat dengan fenomena seperti ini banyak sekali ya orang-orang yang memang harusnya balik ke Quran seperti itu, cari tahu kenapa, ya bukan malah menyalahkan. Dan di kondisi seperti ini juga, ya apa ya, deket-deket deh sama yang memberikan penyembuhan seperti itu. Mencegah jauh lebih hemat daripada mengobati seperti itu. Nikmat iman dan nikmat sehat itu udah satu paket. Ya, karena dikasih nomor 2 nikmat sehat, karena apa? Benar. Ketika kita punya apapun, Ustaz, teman-teman semua punya uang banyak, ya kita mungkin pengen apapun, beli mobil, rumah, baju, sepatu, apapun itu, jam tangan. Tapi ketika kita kurang sehat, ya kita cuma pengen satu. Apa itu? Sehat. Itu aja, Ustaz. Subhanallah, ya. Oke, teman-teman semuanya, ya saya juga sangat bangga dengan Mas Roni ini karena beliau adalah certified trainer kita. Dan kalau boleh nggak Mas Roni, kalau seandainya ada yang mau nanya-nanya, saya ngasih nomor teleponnya di Facebook nih. Boleh ya? Berapa ya nomornya di diktein? 0812. Oke. 3939. 3939. Mohon maaf ya, keputus ya. Ya. Boleh diulangi lagi ya? 0812. Oke. 3939. Oke. 4444. 4-nya 4 kali. 2, 3, 4. Udah gitu aja. Sip. Oke, sip. Baik, jadi bagi teman-teman yang mau menghubungi Mas Roni ya, silahkan ya. Itu sudah saya kasih nomornya. Mudah-mudahan ya. Ini bisa menjadi keajaiban juga buat Anda semua yang ada di rumah ya. Oke, terima kasih Mas Roni. Sampaikan salam takzim buat keluarga ya. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Subhanallah. Keren banget nggak sih teman-teman semua ya? Subhanallah ya. Hari ini saya dapat tamu yang luar biasa, yang miracle, bagi saya miracle banget gitu kan. Seorang yang hampir-hampir dikatakan ya nggak mungkin sembuh, jadi bisa sembuh. Saya jadi teringat juga kisahnya Bu Dr. Krisanti juga kan ya, kanker stadium 4 bisa sembuh. Dan ternyata semua mereka yang sembuh itu ya ketika mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu wasilahnya adalah Al-Quran. Ya, baik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kisah ini bermanfaat untuk Anda semua. Benar nggak sih nomornya? Saya takut tidak tepat. Oke, 39394444. Oke. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi ya dengan para CTMR yang menginspirasi ya. Dan insya Allah nanti tolong teman-teman catat tanggalnya 16 sampai 22 ya. 16 sampai 22 Mei 2020 kita akan sama-sama mendobelkan aktivitas kita ya. Aktivitas kita dobelkan, kita akan sama-sama camp online Magnet Rezeki. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya ya. Camp online Magnet Rezeki. Jadi selama ini kan kita camp itu ya hotelnya lumayan, makanannya juga kan harus enak gitu kan, tempatnya juga harus dingin gitu ya. Nah, maka sekarang ini kita dengan kondisi seperti ini akhirnya kreatif gitu untuk menghasilkan sesuatu ya. Nah, kita akan membuat yang namanya camp online Magnet Rezeki, dan itu durasinya 7 hari. Ya, 7 hari. Camp online Magnet Rezeki.
sampai 22 Mei 2020 bersama saya, dan insya Allah nanti akan ada tamu-tamu spesial ya. Kalau sekarang ini tamunya adalah tamu-tamu CTMR yang memang juga sangat-sangat spesial, tapi di tanggal 16 sampai 22 lebih spesial lagi ya. Siapa aja tamunya? Alhamdulillah yang sudah confirm adalah Ipo Santosa ya. Alhamdulillah dengan mereka berdua ya. Dan sekarang nanti kita juga sedang kontak beberapa teman-teman yang lainnya yang bisa hadir di kegiatan kita di camp online Magnet Rezeki. Bayarnya berapa? Bayarnya tuh murah sekali ya, murah sekali. Saya yakin ya. Dan ini kan bisa diadakan sekeluarga ya, sekeluarga kita bisa bareng-bareng ikuti training camp online ini. Jadi biasanya kalau kita ngikutin camp Magnet Rezeki kan cuma sendiri, gitu kan? Lumayan juga tuh biayanya 2.700.000 ya, gitu ya. Sekarang ini 2.700.000 untuk camp online, camp yang biasa 2 hari 1 malam. Ini kita 7 hari camp online bisa dilakukan bersama dengan keluarga dan biayanya hanya Rp400.000 ya, dengan value sebegitu besarnya ya. Tapi pastikan jaringan internet Anda harus bagus, keren supaya bisa ngikutin. Kita nanti insya Allah akan melakukan Qiyamul Lail berjamaah secara online. Waduh, kayak apa tuh Pak Nas ya? Ya pastinya bukan sholat berjamaahnya, tapi Qiyamul Lail berjamaah ya. Qiyamul Lail itu adalah mengisi malam ya dengan berjamaah ya. Siap daftar, sip insya Allah ya. Jadi kita akan sama-sama berzikir bareng gitu ya. Kemudian kita akan sholat taubat ya bersama-sama, sholat hajat bersama-sama. Kemudian kita nanti akan bermuhasabah ya. Kemudian kita akan bergarpu tala berjamaah ya, masya Allah ya, subhanallah. Tentunya bukan sholatnya yang berjamaah, tapi aktivitasnya yang kita lakukan secara berjamaah. Alhamdulillah kemarin itu saya awalnya tuh nggak pede gitu, bener nggak nih saya buat program ini gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya buat program selama 2 hari di teman-teman kita di Malaysia ya, 2 hari. Alhamdulillahnya itu kok ya nilainya enak banget gitu ya, dan bisa cakep sekali. So, daftarnya di mana? Daftarnya tunggu daftarnya akan kita berikan link ya. Ini baru hari ini kita fiksasi semuanya ya. Kita fiksasi semua. Jadi tunggu linknya, pantau di channel. Itu semua satu paket whole package ya, hanya Rp400.000 itu semuanya whole package. Kemudian juga nanti akan ada ya hafiz-hafiz yang akan saya undang masuk di kegiatan kita ya. Pokoknya saya aja merinding banget gitu. Pokoknya ini bakal keren sekali ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah di ujung ini mari sama-sama kita merenungi dan mentadaburi surat yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam adalah surat kedua dari juz 29 yang awalnya adalah surat Al-Tabarok yang kemarin kita baca ya. Sebagian ada WFO. WFO itu apa ya WFO? Work from office ya. Oh iya masih ada WFO ya. Keren banget pokoknya. Oh keren banget dah ya. Pokoknya wajibun ikut. Tapi gini ya, itu yang ikut akan ya kan tetap ya, kita untuk mengadakan program ini kan perlu banyak sekali resource ya. Makanya kenapa harus berbayar, dan itu nanti akan kita masukkan ke dalam grup Facebook tersendiri ya. Jadi ya biasanya yang berbayar itu yang berkualitas ya, insya Allah. Walaupun nggak berbayar kan tetap aja berkualitas. Tapi kalau berbayar makin berkualitas ya, insya Allah. Oke, ya niatin infak aja gitu, niatin infak. Ya. Nah di sini saya mau kasih tadabbur kita ya di ayat-ayat ya kita bertadaburi ya. Nah di sini ya kisah tentang surat Al-Qalam ini ya, ada salah satu kisah tentang orang-orang yang merasa dia udah sukses di bisnisnya ya, udah merasa sukses di bisnisnya ya. Kemudian ya di sini ya
maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan, gitu kan? Ya, jangan sampai ada orang miskin pun masuk ke dalam kebun, ya. Kemudian berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya, ya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya udah hebat, sukses, berjaya, kaya, ya, kemudian katanya dapatin keajaiban dan dia merasa dia dapatkan keajaiban. Kemudian tapi dia ada rasa sombong, ya, dan zalim kepada orang-orang fakir miskin, ya. Kemudian falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, ya, sesungguhnya kita benar-benar orang yang tersesat, ya. Kenapa? Karena pas udah mau panen, ternyata seluruh ladangnya itu, ya, dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikasih badai, ya. Ya seperti penyakit itu, ya. Alhamdulillah, ya. Nah, jadi di sini bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkata seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, ini ada orang yang udah berdakwah. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Jadi jangan sedikit pun kita menganggap bahwa diri kita ini hebat, diri kita mampu, diri kita bisa, ya. Dan semuanya itu terjadi karena kemampuan kita, bukan sama sekali, ya. Sama sekali bukan karena itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan, kejayaan, ketinggian derajat. Itu semua atas izin Allah, termasuk tadi, ya, Mas Roni Riz tadi, ya, disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sedikit pun kita menganggap bahwa itu adalah kemampuan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang seperti itu, seperti dalam surat ini, ya. Akhirnya setelah nggak berhasil, setelah dihabisi seluruh panenannya, baru qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah termasuk orang yang zalim. Ya, nape baru bilang sekarang, bro, ya. Karena udah habis, ya. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya saling celak mencela, salah menyalahkan, gitu, ya. Salah menyalahkan, kamu sih, gitu kan, ya, melawan Allah, kamu sih, gitu, ya. Kemudian qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celaka kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi setelah nggak berhasil baru nyesel, gitu kan. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita, ya. Nah, ini akhirnya ujungnya sebenarnya endingnya bagus, endingnya taubat, ya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya mampu, orang-orang yang merasa dirinya udah cukup tanpa Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian akhirnya mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijatuhkan oleh Allah sejatuh-jatuhnya, dan saat itu mereka bilang, ya Allah, seandainya kami sadar ini di awal-awal, maka tidak akan pernah terjadi hal seperti ini. Tapi, ya, akhirnya ujungnya mereka asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Inilah yang menjadi dakwahnya Magnet Rezeki. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau ada yang tanya, Pak Nas kok namanya Magnet Rezeki, Pak Nas? Karena yang kita dakwahi adalah orang-orang yang seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang akhirnya, ya, ketika mereka masuk dalam kelas-kelas Magnet Rezeki, ya Allah Pak Nas, ya, seandainya kami tahu ilmu ini dari dulu, maka kami nggak berhasil seperti ini. Tapi ya sudah, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mungkin seperti surat Nun ini, ya, yang akhirnya karena nggak sehat mencari Allah, karena dibangkrutkan sama Allah malah jadi mencari Allah, maka bagus, ya. Ini yang disebut sebagai paradox of Candy yang tadi disebutkan oleh Mas Roni Rich tadi, ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting endingnya bagus, ya. Sambil Allah kasih hikmah, ya. Apa hikmahnya? Kadzalikal azab. Itulah azab, ya. Jadi kalau ditanya, apakah ada azab di dunia ini? Ada. Bangkrut, itu azab. Debt kolektor datang, itu azab. Azab, kadzalikal azab. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab.
dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Azab akhirat lebih besar ya kalaulah mereka mengetahui. Maka teman-teman semuanya ya, yang harus kita lakukan sebelum kita menyesal, baiknya kita punya ilmu. Sebelum kita menyesal, kita baiknya punya ilmu. Dan setelah kita menyesal, yuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ya kita ini perenungan ini akhirnya kita jadi orang yang disebutkan dalam ayat yang ke-34 ini ya. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan. Mudah-mudahan inilah ya ending dari ketidakberhasilan kita dalam bisnis ya, dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang terjadi pada kehidupan kita. Mudah-mudahan endingnya ini. Amin ya. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, insya Allah baguslah. Kalau udah terjadi di masa yang lalu, ya bagus aja udah. Ada dalam materi saya berjudul cacat yang sempurna. Sudah sempurna lah kehidupan kita ya di masa yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ilmu ini menambah keyakinan buat kita untuk teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa lagi yang mau kita harap kecuali Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lagi kita mau minta pertolongan? Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita mau minta penyembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya, alhamdulillah sudah ada Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini bisa ya kita jiwai, kita maknai, kita cintai dan kita hidup bersama dengan Al-Qur'an ini. Yuk, sama-sama kita lanjutkan ya ayat yang tadi kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang kita baca sama-sama ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, demikian dari saya ya, sampai jumpa
dalam kesempatan berikutnya. Dan seperti biasa, yuk sama-sama kita akhiri dengan lantun. Kita tadi sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.